selamat hari Minggu Jemaat Grow Center Church. Ketemu lagi nih sama gue Justin dan gue Elsha yang akan menemani jemaat nih sambil nunggu sebelum ibadah mulai di dalam program Ini Dulu. Jemaat. Oh ya. Apa kabar di rumah? Boleh yuk coba isi chat box-nya, sharing ke kita. Selama minggu ini tuh kalian rasakan apa aja sih? What do you feel minggu ini? Karena apapun kondisi hati jemaat di rumah saat ini, percayalah, percaya pasti ada untuk jemaat. Dan ini dulu ada untuk menghibur jemaat di episode Game Show. Woo! Proknya, siapa proknya? Ya ampun, so asik banget. Asik. Siapa ini so asik kayak gitu? Udah. Ini kita main aja. Kita main game yang pertama nih. Kita santai-santai aja dulu. Karena hari ini pertarungan sengit antara gua, Justin, melawan Elsha. Dia berada di kotak ini. Yuk langsung aja kita mulai game yang pertama. Nama game TERONG. Tirotero, tebak lagu rohani dari Google. Oke, langsung aja. Admin, cue music. From north to south, praise be to Allah. From west to east, the name of Jesus is held in high esteem. From the islands, valleys, high mountains. Bisa pelan-pelan gak, Mbak? Admin gimana sih, Admin? Buset. Mbak, pelan-pelan, Mbak. Sekali lagi ya, Admin. Admin, sekali lagi. From north to south, praise be to Allah. From west to east, the name of Jesus is held in high esteem. From the islands, valleys, high mountains. Gue tahu, tapi gue gak tahu judulnya gimana dong. Coba nyanyi. Dari utara ke... Itu bukan sih? Emang judulnya apa? Yuk, CM. Asik. Aduh. Nah, itu judulnya apaan ya? Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Ada suara-suara lagi Allahku dahsyat. Yang kedua, admin. Lord, you are our shepherd. Guide us, your sheep. Let us enjoy the wisdom of your sacrifice. Lord Jesus, the Solomat, we are yours. Lord Jesus, the Solomat, we are yours. Tapi kan, admin, boleh ulang lagi nggak? Admin, ulangin. Lord, you are our shepherd. Guide us, your sheep. Let us enjoy the wisdom of your sacrifice. Lord Jesus, the Solomat, we are yours. Lord Jesus, the Solomat, we are yours. Nyerah. Mengecewakan Anda. Nyerahin. Mana sih? Min. Ini lagu. Jujur maaf banget nih jemaat ya. Ini lagu sekolah minggu nih. Maaf. Kayaknya sekolah minggu gue dulu kagak ada ini. Salah nih gue dulu kagak sekolah minggu. Udah, lanjut. Ya, lagu terakhir. Aduh, capek. Boleh, Mimin? Betapa indahnya nama itu, tidak ada yang sebanding dengan ini. Betapa indahnya nama itu, nama Yesus. Nama itu. Nama Yesus. Lu deh. Malu nih kalau salah nih. What a beautiful name bukan sih? Wah, benar. Come on, church. Put our hands. Feel the Holy Spirit. Keren. Udah. By the way, ini kan minggu pertama PSBB lagi ya, Jess? Ya. Karena Jakarta kondisinya lagi memprihatinkan kayak gini. Nah, buat jemaat semua, semangat ya! Yuk kita sama-sama patuhi protokol kesehatan yang ada, dan jangan lupa untuk tetap bahagia setiap hari. Tapi daripada kita pusing, mendingan kita tetap bersyukur jemaat, karena hari ini kita bisa tetap ibadah. Nah guys, benar, tetap kita harus tetap jaga kesehatan kayak Elsha tuh. PSBB pakai sunblock tuh, jaga kesehatan. Bener kan? Maaf ya. Kita mau main nih.
sama tim di balik layar kita nih. Yang langsung aja kita panggil Siapa ya? Putri, Regina, Mas dong. Halo, hai. Jess, katanya nih ya, mereka apa tuh tuh? nantangin kita. Yes, iya dong. Nantangin, udah apa sih? Nah nih asik. Biar nih kekompakan orang depan kamera sama tim belakang layar ini dulu, kita tes pakai games Corona. OTG, yaitu Ouch Telepati Gaya. Oh my god. Nah, peraturan di games OTG Ouch Telepati Gaya ini, kalian harus memperagakan gaya dari soal yang disebutin. Misalnya, gue sama Regina ngasih soal gaya orang lagi pusing buat Elsia sama Justin. Berarti kalian harus peragain gaya kalian kalau pusing gimana. Misalnya, kalau si Elsia kayak begini, Justin juga harus begini. Nggak boleh si Justin begini. Nggak boleh beda gaya. Kalau kalian beda gaya, berarti kalian nggak kompak dan kalah. Oke? Iya, Datu udah dijelasin sama Putri ya. Sekarang tuh gue sama Putri, yang pertama akan ngasih gaya sama kalian. Oke. Kasih Put. Yang pertama Put. Oke, kalau pertama dari gue ya. Gaya lagi perjamuan kudus. 1, 2, 3. Kompak, bagus. Hari kita memang kurang kita. Yang kedua adalah gaya ibadah kalau lo lagi ibadah jam paling pagi. 3, 2, 1. Gimana gaya lo? Ya itu. Ceritanya lagi kayak doang. tapi ngantuk gitu. Iya. Sumpah kok mereka bisa kompak sih, gue takut dah. Terus tuh gue jemaat, ini kita nggak ngasih soal ke mereka loh. Iya, kita Ini nggak beneran. Ini no gimmick guys, no gimmick beneran. Oke, kalian ngasih kita ya. Oh my god, karena Lu Jess. gini Gue ya. terus kompak Oke. sih. Orang main TikTok. Oke. 3, Ha, two, set. Kok salah? Yes. Kok dari banyak gaya TikTok kenapa ini? Itu yang paling terkenal soalnya. Gitu. Kenapa ini sih? Aduh. Gitu terus. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Kedua. Gak bisa berhenti gue. Siapa yang kedua ya? Yang kedua adalah gaya kalau lagi family time. 3, 2, 1. Sama dong. Sama, itu sama. Beda dong. Kan tadi orang ceritanya gini. Beda dong. Yang satu tuh kayak minta sungkem gitu loh. Tuh, Beda. iya, yang satu tuh kayak minta sungkap, yang satu tuh kayak Iya. Bapak misi Pak gitu loh. Udah lanjut. Berarti di belakang layar kurang kompak emang. Host Enggak. Yang host yang kompak. Sama kompak. Sama Di lu. depan maupun belakang layar. Haleluya. Bapak Ibu boleh chat di sebelah kanan saya ya. Saya kompak nggak sama Putri karena Udah tadi yang- kan menurut yang saya sama kompak. Pak ya. Yang Iya. menentukan adalah jemaat yang ada di rumah ya. Ya. Oke. Jadi sampai sekarang belum ada di yang menang atau kalah. Kita taunya nanti hari Minggu ya. Tahun depan Iya. ya. Pokoknya jemaat kita hari ini nungguin kalian misi loh ya. Misi tolong. Kita diem aja terus, isi. Tolong ya. Langsung aja Jadi- kita kumpul. Iya nih, gue sama Putri mau kembali ke baik layar dulu ya. Yes. Karena Ya. kita sudah di belakang. Dadah. Dadah. Terima kasih. Thank you. Ya asik kan. Seru Asik ya, kan? seru ya. Oke, jemaat sekarang udah mau mulai nih ibadahnya. Nah, jangan lupa juga nih minggu depan buat jemaat-jemaat standby nih 15 menit sebelum ibadah. Karena banyak banget nih informasi yang nanti kalian lewatin dan juga akan ada ini dulu lagi yang bakal nemenin jemaat dengan episode-episode yang tentu gak bakal kalah serunya nih sekarang. Betul-betul, dan jangan di skip-skip ya ibadahnya. Jangan lupa dicatat juga. Dan jangan lupa juga untuk aktif memuji dan menyembah Tuhan sama praise and worship ntar. So, stay safe, stay healthy, happy Sunday, and God bless you. God bless you.
Shalom saudaraku, dalam rangka Jubileum 50 tahun Sinode Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 5 Oktober yang akan datang, kita akan mengadakan 5G Conference dari jam 1 siang sampai jam 6 sore yang bisa diikuti oleh para hamba Tuhan, para pengurus jemaat, dan juga generasi muda. Para hamba-hamba Tuhan yang diurapi akan menyampaikan di dalam sesi umum dan juga di dalam workshop hal-hal yang sangat berguna bagi kita sekalian, dan ini terbuka untuk denominasi apapun juga. Daftarkan diri saudara sekarang di link berikut ini, dan tanggal 6-nya jam 7 sampai 9 malam kita akan mengadakan celebration melalui YouTube, yaitu merayakan Hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Saya harap saudara semua bisa mengikutinya dan memberitahukan kepada semua orang. Dan untuk tanggal 6 tidak perlu pendaftaran dan tidak dipungut biaya. Tuhan Yesus memberkati. We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church placed to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Yesus datang kembali. Shalom, GC Family dimanapun Anda berada, baik Anda yang di Jakarta, di Bekasi, di Manado, wherever you are, welcome to Sunday Service at Home. Well, kita kembali lagi sungguh-sungguh di rumah. Bagi yang di DKI Jakarta, kami sedang memasuki masa PSBB ketat kembali. Dan saya percaya himbauan saya kepada seluruh jemaat yang dikasihi untuk sama-sama kita kembali ke rumah. Ya, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Dan jangan keluar rumah kalau tidak perlu atau darurat. Tetap jaga kesehatan, hari-hari penting sekali untuk minta Tuhan melindungi setiap keluarga demi keluarga individu yang ada. So, Pastor berdua kami berdoa biarlah protection, perlindungan Tuhan menyertai setiap keluarga yang ada. Hari ini kita akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyito Raharjo dengan pesan yang luar biasa setiap bulan. Dan siapkan perjamuan kudus yang akan dipimpin langsung oleh
gembala sidang kita. Siapkan crackers ataupun minuman berbentuk sirup dan saudara bisa menyiapkan untuk perjamuan kudus nanti yang dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Dr. Isyur Niko. Lia, ada sesuatu yang mau kamu sampaikan hari ini? Ya, kita tak pernah jemu-jemunya mengingatkan untuk kita join cool sama-sama. Ya, walaupun di rumah tapi perlu komunitas, perlu teman-teman yang saling menguatkan, saling mengisi, bisa sharing. Ya, karena itu join cool. Ayo hubungi nomor yang ada di bawah ini, jangan lupa ya. Dan juga pengumuman hari ini yaitu bahwa ibadah minggu depan dan rumah doa bisa saudara lihat di layar berikut ini. Di minggu ini kita akan kembali mengisi hari-hari kita yaitu dengan adanya Grow Woman. Ayo para wanita, kita join hari Rabu pada tanggal 23 September 2020 pada pukul 4 sore. Ya, karena itu bisa menghubungi via WA yang ada di bawah ini ya supaya saudara bisa join sama-sama dengan kita. Bukan hanya wanita tapi juga couple, suami istri. Ada grow couple yaitu obrolan pasangan suami istri, OPA ya. Hari Sabtu 26 September 2020 pada pukul 20 malam. Pukul 8 malam juga hubungi via WA yang ada di bawah ini. Dan berikut adalah pemberkatan pernikahan. Ya, kembali kami umumkan yang kedua kalinya bagi pasangan William Prasetyo dan Ingrid Putri Aliman pada tanggal 29 September 2020 dan juga pada tanggal 3 Oktober hari Sabtu 2020 yaitu untuk pasangan Jeffrey Aditya dan Fanya Pratita Utomo. Nah, berikut juga ada pemberkatan pernikahan yang pertama kali diumumkan yaitu hari Sabtu 10 Oktober bagi pasangan William Immanuel dan Raisa Bianda. Kemudian juga ada yang hari Sabtu juga 10 Oktober bagi pasangan Livardi Wijaya dan Windy Melissa. Untuk pertama kalinya kami umumkan. Dan apabila ada di antara kita yang mempunyai keberatan terhadap pasangan yang akan diberkati pernikahannya, bisa menyampaikan secara tertulis kepada GC Info yang ada di layar saudara, gc.office. Dan seluruh kegiatan diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya dan cool tetap dilakukan secara online. Dan kami juga tak henti-hentinya berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara generous heart-nya yang diberikan bagi Grow Center. Karena itu persembahan bisa dilakukan secara online melalui QR Code yang ada di layar saudara atau melalui transfer bank yang juga ada di layar Bapak Ibu Saudara. Serta yang terakhir, setiap pertanyaan dan informasi dapat di-email ke gc.office@growcenter.church atau via menghubungi WA yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, itu pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Lia, dan saya percaya minggu depan kita akan kembali meneruskan The Strong and Healthy Finance yang akan diberkati, dilayani oleh Bapak Leonardo Syamsuri. So don't miss church, minggu depan kita akan meneruskan series mengenai keuangan yang sehat dan kuat. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, yuk kita berdoa sama-sama. Arahkan tangan saudara ke screen saat ini. Kita percaya doa adalah nyawa daripada setiap orang percaya. Kurabakaya ralabasi, nerakaya saat ini kami bersehati Tuhan. Kami berdoa supaya tante disembuhkan dari kanker payudaranya serta biaya dicukupkan oleh Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa bersehati buat suami disembuhkan dari pembengkakan leher yang ada di sebelah kanan. Dan kakiku sembuh dengan segera dan bisa berjalan normal kembali. Temanku juga disembuhkan tulang punggungnya ya Tuhan supaya bisa berjalan kembali. Dan disembuhkan dari kaki yang lemas, tangan kanan yang terganggu syarafnya sembuh saat ini dalam nama Yesus. Serta kesembuhan total dari aneurisme otak ya Tuhan. Dan kakak tidak terkena COVID di tempat kerjanya. Serta kami juga berdoa Tuhan supaya keluarga semua diberi kesehatan yang sempurna dan persiapan lamaran dan pernikahan lancar, serta bisa mendapatkan keturunan dan bisa hamil dan bisa membayar PBB ya Tuhan, serta restoran lancar sehingga bisa membayar para karyawan yang ada.
Dan pekerjaan suami juga diberkati. Dan cita-citanya untuk mendirikan perusahaan bisa tercapai dalam nama Yesus. Dan anak ujian skripsi di Jerman supaya Tuhan Yesus juga menyertainya. Dan usaha diberkati. Serta bisa jadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk jawaban-jawaban doa yang mendapat pekerjaan yang baru. Adikku sembuh dari COVID. Hubungan mama jadi dekat sejak pandemi. Setelah 11 tahun akhirnya istri mengandung anak kedua. Praise God. Papa mertua yang minggu lalu reaktif COVID sekarang non-reaktif. Dapat pekerjaan yang didoakan dan diterima di sekolah yang diinginkan. Berikan tepuk tangan virtual untuk setiap jawaban-jawaban doa. We are so grateful apa yang Tuhan sedang kerjakan dan akan kerja dalam hidupmu. Well, karena PSBB yang ketat ini maka praise and worship akan lebih akustik, lebih intimate, dan saya percaya saudara nikmati sungguh-sungguh. Dan taping praise and worship dilakukan sebelum dilakukan PSBB ketat, tapi tetap dengan jumlah yang lebih sedikit personil yang ada. Tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap ada di rumah-rumah. Prepare your heart, let's join Grow Team to worship God. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Tidak hanya di tempat ini, tapi di rumah saudara juga. Di tengah-tengah keluarga saudara, dimanapun saudara menyaksikan tayangan ini. Hari ini saya percaya, mari sama-sama satukan hati kita menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi saudara, sama seperti firman Tuhan, sekalipun gunung beranjak, dunia berlalu, meskipun awan gelap datang. Tapi saya percaya waktu kita memutuskan menyembah Tuhan, Allah yang hidup itu, saya percaya kesembuhan, iman, pengharapan turun buat saya dan saudara. Seberapa banyak saudara yang percaya boleh katakan amin. Katakan amin saudara. Bolehkah sama-sama angkat tanganmu sama-sama. Tuhan Yesus Bapa yang baik, hari ini Tuhan kami memutuskan untuk menyembah-Mu. Apapun yang terjadi, situasi apapun, kami mau sembah Tuhan. Kami mau katakan Engkau yang terbaik. Engkau sungguh baik, Engkau perkasa. Kami percaya padamu. Kami percaya Tuhan sembuhkan kami. Kami percaya Tuhan berikan kami kekuatan. Horiaralabaya syandaralabaya ralabaya. Horiaralabaya ralabaya ralabaya. Syandaralabaya ralabaya ralabaya. Mari sembah, mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Mari mulai sembah Dia. Kami sembah Engkau. Horiaralabaralabaya syane. Hinarararamo. Ku percaya. Kami sembah Engkau. Sebab ku percaya kepadamu. Oh Yesusku, ku sembah Engkau.
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami datang kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa hati kami sembah Tuhan. Oh, kami sembah. Ya da 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 da, sha da 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 da. Mari sama-sama angkat tanganmu saudara dan panggil namanya. Bapa, ku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau bersamaku. Tak usah ku kemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
keluarga menyanyikan haleluya. Wow, Jesus. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Oh, kami nyanyi haleluya, kami nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, kami nyanyi haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah, mari sembah Dia. Sebab ini iman kami Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab itu kami memutuskan, kami tetap menyembah-Mu, sebab kami percaya padamu. I will worship, I will worship, I will worship. I want to keep worship You. I will worship, I will worship, I will worship. I will worship You in every situation, Lord. I will worship You. Terus sembah, terus sembah. Yes Lord, yes Lord. I believe in You. I will worship, 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 I will worship You. Wow. I will keep worship You. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason, You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Bolehkah sama-sama katakan dengan iman? Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Oh, in You. Wow.
Mari angkat tanganmu, sing, I will worship, I will worship, I will worship, I will worship you. Wow. I will worship, I will worship, I will worship, I will worship, I will worship you. Apapun yang terjadi, di situasi apapun, I will worship, I will worship, I will worship, I will Mari angkat kedua tanganmu, mari sembah dalam bahasa roh saudara. Orala bayara barala bayara barala 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 orala barala 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 barala. Terus berdoa, terus berdoa. Ada iman yang diperbarui, ada pengharapan yang baru. Orala bayara Dia melawan setiap umatnya, melawan setiap umatnya. I will worship you. Yes, we will worship you, Lord. We will worship you, Abba. Sungguh ya Bapa, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang manis, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Kau begitu manis. Roh Kudus, Kau begitu manis di hati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kau hadir ya Bapa di setiap rumah-rumah ya Bapa. Dimanapun kami sedang beribadah saat ini Tuhan, Kau sedang lawat setiap kami Tuhan. Dengan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih hari ini ya Bapa. Ada harapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau sedang menyendengkan telinga-Mu ya Bapa. Mendengar doa-doa setiap umat-Mu ya Bapa. Dan Kau rindu ya Bapa bersekutu Tuhan dengan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jawaban-jawaban doa ya Bapa. Yang Kau sedang taruh ya Bapa atas setiap kami. Untuk tuntunan ya Bapa, untuk urapan yang baru ya Bapa. Untuk hikmat yang baru Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Dimuliakanlah Engkau ya Yesus. Dimuliakan ya Engkau, anak domba yang layak menerima segala pujian kami Tuhan. Biar pujian yang baru mengalir ya Bapa, mengalir ya Bapa. Pujian yang baru mengalir ya Bapa, mengalir ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang terus beserta dengan kami. Engkau setia ya Bapa kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkatilah ya Bapa umat-Mu Tuhan dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap tanggung jawab kami. Kami percaya Engkau Tuhan tidak melupakan kami dan Kau terus menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga mau bawa ya Bapa gembala sidang kami Tuhan, Pastor Niko Notora Harjo Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gembala yang baik Tuhan. Kami berdoa satu hati Tuhan, Kau yang terus tuntun ya Bapa. Kami percaya lewat pelayanannya beserta dengan Ibu Hermin Tuhan, Kau sedang membangkitkan ya Bapa rumah-rumah-Mu ya Bapa. Kau sedang membangkitkan ya Bapa keluarga-keluarga yang cinta akan Kau Tuhan. Kau sedang membangkitkan ya Bapa, Bapa-Bapa di hari-hari ini Tuhan. Terima
Terima kasih ya Bapa, Engkau terus urapi, Kau jagai ya Bapa. Kami percaya ada kesehatan yang dari Tuhan, ada kekuatan yang baru Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga beserta ya Bapa dengan keempat wakil gembala Tuhan. Ada kesatuan hati yang dari Engkau Tuhan untuk membawa ya Tuhan umat-Mu menjalani amanat-Mu yang agung Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Biar banyak orang yang diselamatkan Tuhan. Biar banyak orang ya Bapa yang hidupnya berkenan kepadamu Tuhan. Bangkitkan ya Bapa terus gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan Kau ya Bapa. Juga ya Bapa kami membawa lead pastor kami Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa satu hati, kita dukung lead pastor kita, Pastor Andi Cokro Tuhan. Juga Ibu Lia Tuhan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat Bapak rohani kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya ya Tuhan Kau sedang bawa dia Tuhan lebih dalam lagi sama Engkau Tuhan. Lebih lagi Kau sedang beri kekuatan yang baru Tuhan. Urapan-Mu mengalir, urapan-Mu terus mengalir. Langkah demi langkah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bawa dia terus ya Bapak. Dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Dan ya Bapak kami percaya akan banyak generasi demi generasi yang sedang dibangkitkan ya Bapa, generasi yang berkenan sama Engkau Tuhan, generasi yang mengasihi Engkau Tuhan, generasi yang jadi terang ya Bapa di dalam gelap sekalipun di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Generation Center Tuhan, berkati ya Bapa Growth Center Tuhan, berkati ya Bapa setiap juga wakil-wakil gembala Tuhan, tim pastoral, terus bawa dalam satu hati Pastor Doni dan keluarga, Pastor Monty dan keluarga, Pastor Timi dan keluarga Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, biar pelayanan kami semua ya Bapa berkenan sama Engkau, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, kira Bapa, kami juga mau bawa bangsa kami Indonesia. Mari saudara-saudara angkat tangan-Mu. Mari saudara-saudara angkat suara iman saat ini atas Indonesia. Yes Lord, kami percaya Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu. Indonesia ada di pikiran-Mu Tuhan. Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke kami katakan Shalom Indonesia. Damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Kami percaya ya Bapa, di pulau-pulau ada kesembuhan ya Bapa. Di pulau-pulau Tuhan ada pemulihan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga ya Bapa beri hikmat marifat ya Bapa kepada pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Kami dukung mereka ya Bapa, presiden kami, wakil presiden, sejak jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah ya Bapa. Setiap keputusan yang keluar hanya keputusan yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di Indonesia akan banyak orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada perkara-perkara ajaib ya Bapa atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang jadi terang ya Bapa atas Indonesia. Engkau yang jadi terang ya Bapa atas bangsa-bangsa. Sekali lagi kami katakan Indonesia sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi saudara, mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan I will worship, I will worship, I will worship. Oh, I will worship. I will worship forever. I will worship. I will worship. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dengan tidak terasa, tanggal 4 September tahun 2020, keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 32 tahun. Dimulai dengan satu gereja di Gedung Karsa Pemuda Senayan, Jakarta, yang berjumlah sekitar 400 orang. Sekarang berkembang menjadi 1.200 gereja
di dalam dan di luar negeri. Dengan jumlah jemaat lebih dari 300.000 orang, dengan sekitar 9.500 school. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Saya ingat ada 2 hamba Tuhan yang menubuatkan saya menjadi alat Tuhan untuk merestorasi Pondok Daud, yaitu Pendeta Schenk dari Belanda dan Om Damaris yang merupakan penginjil sepenuh waktu pertama di Indonesia. Mereka saat ini sudah bersama dengan Bapa di sorga. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 dengan 18 berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud yang telah roboh. Ini tidak berarti bahwa restorasi Pondok Daud baru terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi restorasi Pondok Daud ini sedang terjadi pada hari-hari ini dan akan selesai secara sempurna pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Untuk apa Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud? Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang disebut milik Tuhan mencari Tuhan. Ini berarti tujuan Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan restorasi Pondok Daud? Dalam 25 tahun yang pertama, sejak tahun 1988, pengertiannya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dalam 25 tahun yang kedua, pengertiannya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jadi, hari-hari ini, di tengah pandemi COVID-19, yang sedang direstorasi adalah kita-kita, yaitu saudara dan saya, supaya menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang artinya menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang, maka yang pertama, gaya hidup kita adalah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya, kita harus hidup intim dengan Tuhan. Kita sekarang sedang direstorasi untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan. Untuk menjadi pemenang, maka yang kedua, kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Dan kita sekarang sedang direstorasi untuk bisa melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Yang berarti ini juga pesan buat kita semua, bahwa hanya pemenang yang masuk sorga. Pada waktu Tuhan Yesus merestorasi saya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan, untuk lebih mengerti kehendak Tuhan pada zaman now, itu sangat menyakitkan. Saya diproses, saya dibersihkan, saya dimurnikan. Saya harus diam di rumah, berdiam diri sampai dengan hari ini. Tuhan berbicara kepada saya melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana." Sampai hari ini, terus terang saya masih merasakan amarah Tuhan belum berlalu. Saya tidak tahu sampai berapa lama kita disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya. Pasti ada maksud Tuhan menyuruh kita bersembunyi barang sesaat lamanya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka harus bersembunyi atau disembunyikan Tuhan barang sesaat lamanya sebelum melakukan pekerjaan besar. Seperti Nuh dan keluarga.
disuruh bersembunyi oleh Tuhan dalam bahtera selama 1 tahun, sampai akhirnya Nuh bangkit menjadi bapa atas semua bangsa. Yakub disuruh bersembunyi oleh Tuhan di rumah Laban pamannya ketika harus lari dari Esau. Tetapi 20 tahun kemudian, Yakub bangkit dengan keluarga yang baru, kekayaan baru, identitas baru. Dia menjadi Israel, yaitu nama baru untuk umat pilihan Tuhan. Yusuf disembunyikan oleh Tuhan dari usia 17 sampai 30 tahun. Perbudakan dan penjara yang dia jalani menjadi sekolah di mana Tuhan mempersiapkan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Musa disembunyikan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Dan akhirnya Musa tampil untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Daud disembunyikan Tuhan selama 15 tahun setelah dia diurapi menjadi raja Israel. Ketika Daud akhirnya naik takhta, dia telah menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Elia disuruh bersembunyi oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Setelah itu dia sendirian menghadapi seluruh Nabi Baal di Gunung Karmel. Yunus disembunyikan Tuhan dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Setelah itu dia ke Niniwe berkhotbah dalam bangunan rohani terbesar dalam sejarah. Murid-murid Tuhan Yesus disuruh bersembunyi oleh Tuhan di kamar loteng Yerusalem selama 10 hari. Sampai Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Mereka dipakai untuk melakukan amanat agung. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Paulus disembunyikan oleh Tuhan di tanah Arab dan di Damsyik selama 3 tahun. Ketika dia kembali, dia dipakai Tuhan secara luar biasa dan menjungkir balikkan dunia. Paulus juga disembunyikan Tuhan di dalam penjara Romawi. Ketika dibebaskan, Paulus sudah menyelesaikan surat penggembalaan Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Rasul Yohanes disembunyikan Tuhan di Pulau Patmos, di mana kitab Wahyu, kitab nubuatan terbesar sepanjang masa, dituliskan, dan sekarang itu diberikan kepada kita. Akhirnya, yang paling luar biasa, Allah menyembunyikan Tuhan Yesus. Dia tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari. Dan pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Saya percaya, setelah kita, yaitu saudara dan saya, taat waktu disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya, meskipun kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak, kebosanan, perasaan takut, khawatir, putus asa. Tetapi pasti setelah itu ada berkat, kuasa, pengurapan double portion yang Tuhan Yesus sediakan. Haleluya! Ke depan ini, Tuhan akan memakai setiap kita sesuai dengan rencananya. Untuk itu, Tuhan menyembunyikan kita barang sesaat lamanya. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bertelut. Aku memuji Engkau, Yesus, menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku. Hanya kepadamu ku bersujud.
Tadi dikatakan, untuk menjadi pemenang, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, gaya hidup kita harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Para ahli teologi sedang mengamati bahwa ada 3 gerakan besar yang sedang terjadi dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Gerakan pertama melalui gereja rumah. Kul termasuk di sini. Yang kedua, melalui kesembuhan massal. Gerakan ketiga, penginjilan melalui doa. Penginjilan melalui doa ini adalah restorasi Pondok Daud. Ketiga hal ini sedang kita lakukan hari-hari ini. Pada tanggal 17 Agustus 2020, yaitu pada perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-75, kita disuruh oleh Tuhan untuk mengadakan Zoom meeting dengan tema Trumpet Call for All Nations, yang diikuti oleh banyak bangsa-bangsa. Pada waktu itu Tuhan menyampaikan pesan bahwa trompet Tuhan sedang berbunyi untuk memanggil umatnya, bangsa-bangsa, untuk berdoa. Melalui Yeremia 33 ayat 3, Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Ada 3 topik doa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Yang pertama, berdoa untuk negara kita, Indonesia. Yang kedua, berdoa untuk pertobatan. Dan yang ketiga, berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Kita harus berdoa untuk negara kita, Indonesia. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7, kita harus berdoa untuk kesejahteraan negara kita. Karena kalau negara Indonesia sejahtera, maka kita juga akan mengalami sejahtera. Sesuai dengan Yesaya 48 ayat 18, bahwa kesejahteraan akan terjadi kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa bahwa negara Indonesia akan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Sesuai dengan yang terdapat dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, kalau kita melihat Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ini berbicara tentang resesi ekonomi. Kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatnya, ini berbicara tentang COVID-19. Maka Tuhan meminta kepada kita untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan akan memulihkan negeri kita, Indonesia, dari pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Kita juga harus berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Sebelum terjadi penuaian jiwa besar-besaran, selalu didahului dengan kebangkitan doa. Sebelum Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, yang disebutkan sebagai Pentakosta pertama, maka murid-murid Tuhan Yesus semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, yang artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terus dilakukan setelah Roh Kudus dicurahkan. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Amin. Demikian pula pada waktu Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. William Seymour yang memimpin doa. Semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan penuaian jiwa besar-besaran juga terjadi. Tahun 2013, Tuhan berbicara kepada saya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di zaman now disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga.
Sejak saat itu, saya terus berdoa untuk kebangkitan doa di Indonesia. Karena pencurahan yang dahsyat dari Roh Kudus di era Pentakosta ketiga akan terjadi setelah terjadinya kebangkitan doa. Tahun 2020, ketika terjadi pandemi COVID-19, yang luar biasa, terjadi juga kebangkitan doa antar denominasi di Indonesia. Menurut bilangan Research Center, 83,8% gereja-gereja di Indonesia ikut dalam kegerakan doa ini. Haleluya! Selain itu, pada tanggal 8 Juli sampai dengan 17 Agustus 2020, ada acara doa pujian penyembahan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selama 40 hari. Dan dilakukan pergantian tugas setiap 2 jam. Acara ini diikuti oleh gereja-gereja antar denominasi di seluruh Indonesia. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi saya, semua ini merupakan tanda bahwa pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga akan terjadi. Kalau kita melihat Pentakosta pertama, demikian juga dengan Pentakosta kedua, itu selalu dimulai dengan doa, pujian, dan penyembahan siang dan malam, yang berarti ini adalah penggenapan restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terjadi pada Pentakosta ketiga. Kita mungkin tidak sadar bahwa selama 32 tahun Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud kepada kita. Yang ternyata restorasi Pondok Daud itu untuk mempersiapkan Pentakosta yang ketiga. Kita harus berdoa agar kebangkitan doa, pujian, dan penyembahan terus berlanjut. Pasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Tuhan berkata mengenai Daud, bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Alkitab berkata bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Kalau kita merindukan hidup kita berkenan di hati Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Apa kehendak Tuhan pada zaman now? Yang pertama, pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dengan berkata di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus. Ini kehendak Tuhan pada zaman now. Yang kedua, kehendak Tuhan pada zaman now adalah sebagai berikut. Dari tanggal 19 September tahun 2020 sampai dengan 7 September 2021, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5781 yang disebutkan dengan P Alef. P Alef artinya 81. P menggambarkan sebuah mulut, di mana peranan mulut adalah untuk memuji, meninggikan, mengucap syukur kepada Tuhan, melepaskan berkat. Bukan dipakai untuk berbicara hal-hal yang kotor, gosip, porno, kepahitan, menjalikan orang lain, hoax, dan lain-lain. Alef adalah angka 1. Suatu permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi memasuki tahun P Alef, mari kita berjanji kepada Tuhan untuk menggunakan mulut ini hanya untuk berbicara tentang firman Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan pada zaman now, yaitu menggunakan mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan. Saudara yang mau melakukan, katakan amin. Mari kita yang mau melakukan ini, kita ikrarkan janji kita ini dengan menyanyikan lagu ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Uriala basyara bala 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 bala. Uriala bara 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 bara. Uriala bara 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 bara. Oh Yesus, saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang saat ini sedang disuruh oleh Tuhan bersembunyi barang sesaat lamanya. Mungkin saudara mengalami ketakutan, kebosanan, mungkin kecewa, mungkin ada yang putus asa. Tapi ketahuilah, Tuhan menyuruh kita, menyuruh saudara bersembunyi barang sesaat lamanya untuk merestorasi saudara, untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, untuk menjadi pemenang, dan hanya pemenang yang masuk surga. Tuhan, berikanlah damai sejahtera-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Kasihani mereka ya Tuhan, kasihani. Sudah lama Tuhan mereka sedang menunggu-nunggu ini. Terima damai sejahtera Tuhan, terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan. Oh ralaba shikara laba 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 laba. Tuhan terima kasih. Ya Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari,
arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Mati. Mati kekal selama-lamanya. Tempatnya di neraka. Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Engkau angkat kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati kami. Engkau tuntun kami. Engkau bela kami. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami. Engkau jagai kami ya Tuhan. Dalam masa pandemi ini Tuhan. Itu Engkau ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni. Minta ampun. Minta ampun. Tuhan, anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Kasihani mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni, ampuni. Ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Aba. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh Yesus, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Wow, thank you so much untuk Bapak Pendeta Dr. Isyur Niko Raharjo, Om Niko, Pastor Niko. Berikan tepuk tangan secara virtual untuk gembala sidang kita yang kita kasihi. Saya percaya Yeremia 33 ayat 3. Berserulah Bapak Ibu Saudara, berserulah waktu kita tidak mengerti. Waktu semua ini menjadi gelap dan kita tidak tahu apa jawabannya, berserulah. Tuhan yang akan memberikan pengertian kepada setiap kita. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang dipimpin langsung oleh Gembala Sidang. Dan nanti doa berkat oleh Gembala Sidang as well. Dan saya percaya minggu depan jangan miss church, karena kita akan meneruskan series keuangan yang sehat dan kuat. Puji Tuhan. Karena itu jangan pernah lupa saudara, bahwa kita terus pakai masker, cuci tangan, jangan lupa juga jaga physical distancing, dan juga minum vitamin supaya sehat dan kuat. Dan juga untuk yang di DKI jangan lupa ya, kalau tidak perlu jangan keluar dari rumah. Itu saja. Biarlah Anda menikmati hari Minggu Anda dengan sungguh-sungguh dan siapkan hati, kita akan terima doa berkat dari Gembala Sidang kita. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason. You're the reason.